juga harus jelas kayak gitu. Nah, kalau di sini tuh ada tahap pengenalan dan bawahnya itu lagi itu ada tahap pengembangan. Terus di tahap pengenalan ini ada 4 strategi. Ini agak ke bawah dikit. Nah, ada 4 strategi yaitu apa ya, yang udah merepresentatifkan tahap pengenalan tersebut. Biasanya ini untuk anggota baru UKM, kayak habis UKM Expo terus baru apa ya, di treatment masing-masing UKM menggunakan keempat strategi ini. Atau nama lainnya nilai yang bukan nilai juga sih, ya strategi. Terus di dalam strategi tersebut ada nilai yang ditanamkan. Contoh kayak yang kedua, strategi yang kedua itu ada pengenalan budaya di UKM. Atasnya lagi, atas. Tahap pengenalan doang. Nah itu, strategi yang kedua pengenalan budaya ada di UKM. Nah itu untuk apa ya, kompetensinya anggota mampu memahami nilai dan budaya yang menjadi ciri khas di UKM. Nah di sini teman-teman ntar tugasnya nyari kayak apa aja sih kayak nilai yang akan ditanamkan supaya budaya yang ada di UKM ini bisa masuk gitu ke mahasiswa barunya. Gitu kan kemarin udah belajar juga tuh di hakikat organisasi dan kaderisasi. Terus budaya itu apa, terus masalah nilai-nilai itu apa, kepentingan kaderisasi itu apa gitu kan. Nah, terus di sebelahnya paling kanan itu ada metode aplikasi tools, metode evaluasi, dan indikator keberhasilan. Nah, di situ karena kolomnya cuma segitu kan nggak mungkin banget kan kalian apa ya ngisi di sini gitu. Jadi untuk KPP-nya itu membuat ini bukan membuat sih, menjabarkan ini menjadi rancangan kaderisasi untuk anggota baru UKM 2021 yang nantinya juga kalian bisa gunakan untuk apa ya proses dalam merevisi PPSDM ini dan kalian gunakan sebagai acuan dalam kaderisasi kalian waktu yang mendatang di UKM Expo 2021. Oke, mungkin langsung ke filenya aja, file yang rancangan kaderisasi. Dari sini ada nggak yang ditanyain sama teman-teman, apa dilanjut dulu? Soalnya agak apa ya, agak berdaging. Langsung ke bab 4. Nah, gimana teman-teman, ada yang ditanyakan nggak dari yang tadi? Mungkin bagi teman-teman yang pengen bertanya bisa langsung raise hand, atau mungkin kalau ada kendala sinyal bisa tulis di kolom chat. Oke, mungkin ntar langsung potong aja ya kalau semua ada yang kurang jelas. Oke, jadi ini tugas KPP atau ini adalah KPP dari pelatihan ini. Jadi harapannya nanti atau outputannya teman-teman bisa membuat rencana kaderisasi anggota baru UKM 2021. Itu salah, itu harusnya rancangan. Sorry, aku salah nulis. Rancangan kaderisasi anggota baru UKM 2021. Nah, jadi di rancangan ini itu yang ditentukan udah aku poin-poin kayak gitu, jadi kayak sistem laporan gitu. Jadi outputannya itu kalian bisa salah satu atau langsung dua sekaligus, yaitu tahap pengenalan aja atau langsung dua tahap pengenalan pemahaman gitu kan. Soalnya kalau di minat bakat itu yang beda itu di tahap pengabdian. Tahap pengabdian itu soalnya udah ranahnya staff gitu, ranahnya mengabdi. Nah, jadi untuk anggota baru itu batasannya sampai tahap pemahaman kalau di minat bakat. Nah, tapi kalian bebas mau satu tahap atau langsung dua tahap. Jadi kayak gitu. Terus untuk tahap pengenalannya itu kompetensinya yaitu anggota mampu mengenal memahami UKM dan LMB. Terus bawahnya lagi. Nah, itu yang aku kuning-kuningin itu udah sesuai sama PPSDM. Jadi kalau yang
belum tahu, PPSDM kita itu emang dibikin standar atau udah distandarisasi dengan 40 bidang UKM. Jadi ada apa ya? Ada poin-poin yang emang bisa diubah dan poin tetap. Dan salah satunya itu yang poin tetap yang di lampiran tadi. Nah, itu poin tetap. Cuman di lampiran tadi kan ada bagian yang harus diubah juga kan, yang di metode evaluasi tools itu. Soalnya menyesuaikan juga dengan nama dan technician broker masing-masing UKM. Tapi untuk strateginya itu insya Allah udah fix dan udah apa ya, udah teruji dulu sama 40 UKM. Soalnya ini yang bikin kita barengan, 40 UKM bikin bareng-bareng PPSDM yang bisa diterapkan bareng-bareng juga gitu. Jadi yang kuning-kuningin itu insya Allah udah fix. Nah, terus dari 2 tahap itu udah dijabarkan kan, terus masuk ke strateginya. Strateginya itu masuk ke tahap pengenalan. Di situ ada 4 strategi kan tadi. Yang pertama tahap pengenalan UKM dan LMB. Nah, output yang diharapkan, nah itu juga udah fix juga, udah aku sesuaiin. Terus metode aplikasi atau tools itu nanti kalian bikin sendiri-sendiri. Jadi metode atau aplikasi tools ini isinya kayak apa ya? Penjabaran dari proker yang kalian berikan untuk rangkaian kaderisasi kayak gitu. Terus yang metode evaluasi itu bagaimana cara kalian mengukur, mengontrol serta kayak ya benar mengevaluasi serangkaian proses di situ. Kayak mengukur tingkat pemahaman melalui post test di akhir kegiatan yang disajikan semenarik mungkin kayak gitu contohnya. Kan tiap proker pasti ada tuh kayak sumama kalian latihan terus latihan rutin, terus di akhir latihan rutin itu kalian dikasih kayak simulasi berupa turnamen kecil dan di situ kalian dikontrol kayak gitu, kayak hasilnya poin-poinnya berapa ditulis sama penyelenggaranya. Itu kan namanya metode evaluasi juga. Oke, mungkin lanjut. Nah, itu dari bawah sama lanjut ke bawah sampai bawah sama. Oh ya, ini kan aku udah bikin formatnya kan. Tapi kalau kalian mau ubah formatnya nggak apa-apa. Ke bawah lagi. Sampai poin berapa ya? 4.3. Nah, 4.3 ini adalah alur kaderisasi. Jadi, atau yang bisa disebut gradation-nya ya. Oke, agak zoom dikit. Bisa nggak di zoom, thanks. Oke, nah kan tadi strateginya udah ditulis tuh di atas, terus kompetensinya udah, metode evaluasi dan toolsnya juga udah. Nah, di sini tinggal bikin flowchart-nya. Kita start dari input dulu, kayak mengetahui karakteristik dari raw materialnya atau anggota baru. Terus setelah itu masuk ke yang pertama ya, LMB. Nah, di situ kan di situ kan udah kalian jabarin tuh di atas, toolsnya apa aja, metode evaluasinya apa aja. Nah, kayak gitu. Jadi tahap pertama ini ya berarti kalian melaksanakan proker kalian yang pertama kayak gitu. Yang pertama untuk anggota baru. Terus dari situ lanjut evaluasi program dan anggota. Nah, ini kan yang dievaluasi itu biasanya ada 2 kan, program dan anggota. Kenapa kayak gitu? Soalnya untuk memastikan juga kapasitas anggota kalian itu seberapa, apakah cocok dengan tools yang kalian berikan ke mereka kayak gitu. Terus yang kedua, apakah berjalan dengan kondisi
evaluasi minimal. Kalau kalian mau tambahin bisa menjalankan. Nah, kalau dari evaluasi ini berhasil, dia langsung ke tahap pengenalan. Kalau tidak, oh ini masih belum aku kasih yes no. Oh itu salah. Itu harusnya panahnya di yang berhasil. Ya. Wait. Ya ntar aku ini deh, aku edit terus aku kirim ke ini apa Google Drive biar kalian bisa akses. Nah itu kan pokok intinya dari evaluasi itu kalau berhasil dia lanjut ke setelahnya, kalau gagal dia masuk ke treatment individu atau kelompok kayak gitu. Ini yang buat aku ini masih salah, yang di panah itu harusnya di sebelahnya berhasil langsung ke pengenalan budaya untuk yes-nya. Nah mungkin masalah flowchart kalian masih maksudnya udah bisa ya, soalnya udah di laporan juga bikin. Oke, jadi next saja ke bawah, di zoom out dulu. Nah ini keterangan warna berdasarkan kepentingan. Nah aku di sini tuh biasanya ngasihnya kayak keterangan bentuk. Jadi kotak itu kan kalau di flowchart itu artinya proses kan, proses, dan warnanya juga aku masukin. Terus penanggung jawabnya siapa? Nah itu kalau di rancangan kaderisasi atau kalian merencanakan kaderisasi itu kan, atau merencanakan apapun lah, itu pasti kalian mikir kan, ntar yang jadi PIC-nya siapa gitu kan, biar juga pembagian orangnya juga jelas gitu. Jadi ada penanggung jawabnya di situ. Kenapa pengenalan UKM-LMB ya aku kasih kadep internal, soalnya dia yang lebih paham atau mendapat arahan kerja untuk memperkenalkan itu dari ketuanya, contoh kayak gitu. Terus pengenalan budaya itu lebih ke wakil ketua, lalu untuk pengenalan keorganisasian lebih ke ketuanya, soalnya dia sebagai manajer. Oke, lanjut ke bawah dan seterusnya, ntar kalian lanjutin sendiri. Ke bawah. Nah ini keterangan pelengkapnya itu udah aku kasih keterangan juga kayak input atau karakter raw material. Nah itu berasal dari hasil analisis raw material. Terus eksekutornya siapa? Maksudnya eksekutor di sini ya yang siapa yang melakukan gitu, siapa yang melakukan analisis raw material. Jadi gak seluruh fungsi UKM atau timnya aja atau departemen PSDM kayak gitu, terserah. Nah terus lanjut output ini kan pasti yang ditentukan lebih dulu gitu kan, soalnya harapan isinya. Terus siapa yang menentukan, jadi kayak seluruh itu lebih ke seluruh departemen. Terus bawahnya lagi evaluasi program. Nah evaluasi program itu kan ada di setiap strategi yang ditanamkan tadi. Jadi dan strategi yang ditanamkan tadi kan ada penanggung jawabnya kayak departemen A, departemen B, departemen C atau BPH-nya gitu. Jadi evaluasi program dan anggota ini eksekutornya ya departemen yang terkait gitu. Sampai bawah sama. Oke, lanjut. Nah ini kalau di grand design itu kan pasti ada timeline dan indikator ketercapaian kan untuk sebagai fungsi kontrol dan evaluasi yang tadi udah dijelasin barusan sama Mbak Mehdi. Ada di setiap aktivitas yang ada di pengkaderan atau apapun itu pasti ada kayak metode buat kontrolnya, yaitu PI, biar kalian tahu target kalian berhasil apa enggak. Jadi di situ, dan kalian udah belajar kan tadi ada 3 macam, yaitu bukan 3 macam sih, penjabarannya dari visi misi terus 3 strategi kan, strategi objektif, strategi sama strategi inisiatif. Nah kalau di sini tuh biasanya kan nggak semua proker itu untuk kaderisasi.
Jadi ada beberapa proker doang yang emang untuk kaderisasi. Makanya cuman sampai strategic inisiatif doang atau toolsnya yang kalian masukin di indikator ketercapaian. Tapi kalau kalian mau sampai awal ya nggak apa-apa, terserah kalian. Terus bawahnya lagi ada nggak? Yes, itu. Jadi KPP-nya udah tahu kan, masing-masing UKM membuat rancangan kaderisasi untuk anggota baru UKM 2021. Terus ketentuannya ya selengkap mungkin, aku udah kasih modulnya. Ntar aku benerin dikit-dikit dulu yang di flowchart-nya tadi. Terus yang ketentuan kedua yaitu minimal membuat bab 4-nya aja, dan disarankan menggunakan bab 1 dari pendahuluan itu yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat, biar tahu apa ya, biar kalian tuh bener-bener tujuannya itu tahu gitu, latar belakangnya apa sih menurut UKM kalian masing-masing, seberapa penting kaderisasi di UKM masing-masing gitu. Kemarin kan udah dikasih tahu juga sama Mas Ma'arif kan di hakikat organisasi mengenai turnover anggota tiap tahunnya pasti banyak, dan masih banyak UKM nggak, masih belum menerapkan kaderisasinya atau sistem seleksi yang baik. Terus ada tuntutan juga dari birokrasi mengenai kaderisasi ini. Terus lanjut di bab 2 itu ada landasan teori. Ya kalian harus tahu kayak apa yang kalian terapkan itu dasarannya ada gitu, dasarnya jelas, entah diatur di ADRT atau kalian ambil dari buku atau literatur lainnya, itu bebas. Terus yang bab ketiga itu metodologi kayak roadmap, terus metode analisanya. Metode analisa itu ada banyak, yaitu yang paling terkenal itu gap analisis kan, gap analisis, terus fishbone untuk mengetahui penyebabnya, terus root cause analisis, dan seterusnya. Ntar kalian bisa nyari sendiri untuk itu kalau mau pakai ini. Nah, terus yang ketentuan ketiga itu harus sesuai dengan PPSDM minat bakat atau PPSDM UKM kalian sendiri kalau udah direvisi. Soalnya kenapa? Ya biar KPP ini apa ya? Ya bener sih. KPP itu nggak ada yang nggak beban dimanapun. KPP itu bisa tetap menjadi beban gitu. Beban pelatihan itu ya KPP. Tapi aku pengen bikin beban pelatihan itu yang beban yang berguna gitu. Jadi ntar bisa kalian masukin ke PPSDM. Kan tadi di halaman terakhir PPSDM udah aku tunjukin kan, ada yang di kolom paling kanan yang metode aplikasi tools dan indikator itu. Nah, jadi kalau kalian udah bikin pemberkasan ini, kalian ntar nulis di PPSDM-nya itu cuma tulisan lampiran gitu doang. Jadi kayak ini tuh di bawah PPSDM kayak gitu. Jadi harapannya sih yang pertama itu dari beban bisa kalian manfaatkan sebagai kelengkapan berkas. Terus yang kedua sebagai media transfer ilmu juga untuk keputusan selanjutnya. Soalnya kenapa? Kalau di tahun sebelum-sebelumnya itu GDK itu cuma sebatas flowchart doang. Nah, kan tiap tahun itu levelnya juga harus naik juga kan. Makanya biar transfer ilmunya itu sifatnya regeneratif gitu, bukan mulai dari nol tapi bertumbuh. Terus yang terakhir ya pembekalan buat ini aja, UKM Expo aja, biar kalian sekalian mengerjakan KPP, sekalian mempersiapkan UKM Expo 2021 kayak itu. Oke. Untuk deadline-nya kita masih pasang 30 April jam 23.59. Nah, tapi ini lihat kondisi juga, kalau kalian semua ada request diperpanjang atau diadakan forum pencerdasan lagi atau seperti apa, kami dari PSDM LMB open teman-teman.
daripada diam-diam tapi nggak ngumpulin kan. Nah itu untuk pengumpulannya di situ. Jadi mungkin cukup itu dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari peserta? Oh ya, ini 1KM1. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, atau kalau ada kendala jaringan mungkin bisa tulis di kolom chat pertanyaannya. Oh iya, sertif. Oh iya, nanti eh, untuk sertifnya karena oh ya, kita ada sertif untuk pelatihan ini juga bagi yang mengikuti keseluruhan keseluruhan agenda acara, kita bakal kasih sertif. Terus tapi kan tahu sendiri kan, untuk pengajuan sertif itu biasanya ada yang lama terus ada yang sebentar. Nah makanya untuk sertifnya sendiri itu ntar bakal kita infoin di grup besar, yaitu syaratnya, oh ya syaratnya ada KPP juga buat sertif, jadi absen full sama KPP itu. Monggo teman-teman. Mas ini kalau record pelatihan sama pelatihan materi apakah akan di share? Oh ya, kita akan share juga eh, buat record sama materi sama KPP-nya juga, format KPP-nya. Ada yang bentuk PDF sama Word. Tapi aku masih berin dulu di Grand Design-nya tadi, aku salah naruh itu. Ya, kita share. Mungkin dari Wilbert, tolong bantuin semama, ada yang di chat gitu ya, aku masih revisi di bagian GDK-nya. Oke Mas, yoi. Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya. Atau mungkin kalau ada kendala mungkin bisa tulis di kolom chat. Oh ya, di sini ada yang ikut forum kaderisasi yang kemarin nggak? Dari teman-teman yang ikut PMA ini. Iya, Mas. Iya. Siapa tadi? Mas Dimas Mas, dari UKM Penalaran. Oke. Nah, jadi Saya juga, Mas. oh ya, lumayan banyak ya. Berapa sih? Ada banyak nggak? Mungkin yang ada ikut mungkin bisa raise hand ya teman-teman. Biar nanti bisa dihitung. Oke. Jadi sebenarnya aku kemarin alasannya kan mau bukan alasan sih, apa sih namanya? Tujuan utama. Waduh, lumayan banyak sih. Ya, tujuan utamanya mau dibikin peserta PMA ini sama Forkat itu beda kan. Terus biar dari keduanya itu bisa saling sinkron gitu. Yang satu revisi PPSDM, yang satu nyiapin JDK-nya gitu. Biar kalau digabung itu kalian bisa jadi full satu PPSDM yang udah siap gitu. Soalnya kenapa kalau nggak dibikin kayak gitu ya, aku yakin sih kalau kalian apa ya, bikin forum masing-masing UKM itu bakal lebih lama gitu. Ntar dari teknisnya masing-masing UKM gitu. Makanya kenapa aku bikinnya kayak gitu. Terus kalau sumama ya nggak apa-apa kalau kalian ikut dua-duanya gitu kan, nggak masalah. Biar apa ya, dampak positifnya itu kalian dapat materi yang full lengkap gitu. Padahal tujuanku utamanya itu biar apa ya, yang satu dapat teori
di PMAA, terus yang satunya dapat teknisnya gitu di Forkat atau sebaliknya. Nah, contoh kayak gitu kan kalian bisa melakukan sistem transfer ilmu sendiri atau diskusi sendiri di UKM gitu kan. Biar apa ya, kehidupan mengenai manajerial itu lebih berasa gitu. Kayak gitu sih. Jadi ntar semua kalau kalian ada kesulitan atau apa bisa tanya-tanya dari ke peserta yang Forkat gitu. Oh ya, kita masih ya buat peserta yang ikut Forkat juga kita masih belum nyebar form untuk pelaksanaan Forkat kedua ya. Kemarin kan pada pengen dimajuin tuh. Jadi habis minggu ini, habis kelar PMA. Oke, mungkin itu aja ke informasinya. Terus apakah ini bisa diterima? Mungkin kalau dari teman-teman pengen kasih tanggapan atau mau bertanya silakan ya teman-teman. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin ini sih saya mau satu orang aja nih mungkin memberikan kesan pesan nih selama yang sudah ikut kayak 3 hari PMAA nih. Mungkin ada yang mau kasih kesan pesan gitu gak? Mungkin bisa langsung on me aja. Oke, karena gak ada, aku tunjuk ya. Mungkin Mbak Elsa dari UKTK nih, mungkin bisa kasih kesan pesan nih dari acara PMAA nih yang telah diikuti. Oke, mungkin karena enggak, mungkin coba yang lain ya. Oh, oke, ya gak apa-apa. Oke, mungkin coba Mbak Melia nih dari UKMSB. Mungkin bisa ceritain kesan pesannya gitu dari acara PMAA. Oke, karena gak ada. Oke deh, saya coba yang terakhir ya, Mbak Nada dari TDC. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Denda dari staf TDC mengenai pesan dan kesannya untuk acara ini udah bagus banget. Terima kasih buat Mas Mbak Panitia dari BPSDM udah nyelenggarain kegiatan ini. Harapannya semoga ilmu-ilmu yang diberikan dari pemateri-pemateri yang keren-keren banget dapat menjadi ilmu baru terus bermanfaat buat peserta-peserta yang lain. Untuk pesannya sendiri, semoga bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan kayak gini biar nambahin ilmu-ilmu para staff-staff yang baru gitu. Makasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Nada. Oke, jadi itu baik. Berarti acara PMAA hari ini udah selesai dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman nih yang udah hadir nih di acara PMAA. Walaupun di hari Minggu ya teman-teman. Jadi walaupun di hari Minggu teman-teman tetap semangat juga mengikuti acara PMAA nih. Oke, jadi terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir dan sampai jumpa nih di acara LMB yang berikutnya. Saya Wilbert Chandra selaku MC pamit untuk undur diri.
Terima kasih. Mungkin bagi teman-teman sudah boleh left jamnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Mbak. Oh iya,